Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat jiwa, sehat raga. Teman-teman mahasiswa keperawatan yang luar biasa, hari ini saya tidak berbicara sebagai dosen, tapi sebagai seseorang yang pernah ngerasain struggle seperti kalian. Pernah merasakan cemas karena tugas, pernah juga ketiduran saat menulis laporan praktik, dan itu real. Saya punya cerita. Saat itu pertama kali jaga malam di ruang IGD. Jam 2 pagi, pasien masuk, luka sobek di kepala dan darah mengucur. Saya bergegas membersihkan luka dengan tangan gemetar. Terus perawat senior bilang, "Kamu megangnya kayak panci panas saja." Nah, saat itu saya terdiam. Tapi itulah titik baliknya. Di dunia keperawatan, kita bukan hanya belajar tentang keterampilan, kita belajar tentang ketangguhan. Setiap luka pasien adalah ujian kesabaran kita. Saya juga memiliki pengalaman saat praktik profesioners di stase keperawatan gerontik di Griawerda. Ada seorang lansia, kakinya mengalami luka. Pertama kali saya merawat beliau diam saja, bahkan tidak menoleh. Hari kedua, saya kembali, saya rawat luka lagi, lalu saya tanya, "Nek, namanya siapa?" Nenek tersebut tetap diam. Tak lama kemudian, nenek menjawab, "Nggak penting, Dek, anak saya saja lupa sama saya, nggak pernah berkunjung ke sini." Saya diam dan terpukul. Tapi sejak itu, saya mulai ngobrol pelan-pelan. Cerita tentang pengalaman, tentang masakan, tentang cucunya. Hingga akhirnya, nenek itu mulai tersenyum. Hari kelima, beliau bilang, "Dek, kamu ini sudah saya anggap seperti anak saya sendiri ya." Nah, dari situlah saya belajar. Ternyata saya tidak hanya merawat tubuhnya, tapi juga merawat hati dan mentalnya. Keperawatan itu bukan profesi yang kaleng-kaleng. Kita adalah pendamping paling dekat dengan pasien. Kita adalah orang pertama yang mereka cari saat butuh bantuan. Pernah suatu malam, saya jaga di ruang ICU. Ada pasien yang sudah lama dirawat dan kondisinya memburuk. Anaknya datang menghampiri saya, menangis dan bilang, "Terima kasih ya Mas, sudah menjaga ibu saya dengan baik." Padahal saya merasa nggak ngapa-ngapain. Tidak ada yang spesial karena memang itu adalah tanggung jawab saya memantau kondisi pasien. Tapi dari situ saya sadar, kadang bukan tindakan kita yang mereka ingat, tapi keberadaan kita yang mereka ingat. Dan itu nggak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan AI sekalipun. Belajar ilmu keperawatan seperti bermain game. Kalian pernah bermain Mobile Legends atau game apapun itu? Keperawatan itu ya ibarat bermain game, mulai dari level awal hingga level akhir. Tapi bedanya kalau di game kamu kalah bisa mengulang. Tapi kalau di dunia nyata, saat kamu membuat satu kesalahan bisa berdampak besar. Maka butuh latihan terus, fokus, dan konsisten. Dan pembimbing di ruangan itu analoginya ya ibarat rank booster yang galak tapi bisa bikin kita naik level. Yang memang kadang membuat nangis, tapi kalau tidak ada mereka ya kita akan tetap stuck di level yang sama. Dalam kehidupan kadang terlihat tidak adil, tapi bisa dimenangkan. Tiap orang memulai dengan level yang berbeda. Ada yang lahir langsung dapat fasilitas yang lengkap, bahkan sudah terjamin hidup di masa mendatang. Tapi banyak dari kita yang memulai dari level 0. Uang pas-pasan, belajar sambil bekerja, kadang makan 1 kali dalam sehari. Bukan karena diet, tapi memang untuk berhemat. Tapi kabar baiknya adalah dalam hidup skill bisa mengalahkan privilege. Kalau kamu tekun, ulet, konsisten, jujur, dan kerja keras, kamu pasti akan naik level. Bukan karena beruntung, tapi karena niat. Bersyukurlah yang punya banyak privilege dari orang tua. Orang tua itu kayak charger HP jadul. Pernah lihat charger HP jadul yang kabelnya sudah mengelupas, tapi masih bisa dibuat untuk ngecas. Nah, itulah orang tua kita. Walaupun mereka lelah, usia semakin tambah, kerja semakin berat, mereka tetap menjadi sumber energi buat kita. Orang tua nggak bisa diganti. Orang tua nggak ada versi update-nya. Sekali hilang, kita akan menyesal. Mahasiswa keperawatan yang penuh semangat, saya ingin mengajak kalian semua bukan hanya menjadi perawat yang hebat secara teknis, tapi juga menjadi perawat yang utuh, yang bisa merawat orang lain
tanpa lupa merawat dirinya sendiri. Perawat yang menyelesaikan masalah klinis dengan cara humanis. Terus belajar, terus tertawa, dan terus melayani. Karena dunia butuh lebih banyak perawat. Jadi, kalau hari ini kalian capek, ingat kalian bukan gagal, kalian sedang bertumbuh. Jangan berhenti, lelah boleh, istirahat perlu, tapi nyerah bukan jalan kita. Teruslah berjalan, kalau nangis ya enggak apa-apa, tapi besok bangkit kembali, semua akan terbayar lunas saat kalian berada di atas panggung wisuda dan bilang, saya berhasil dan saya siap menjadi perawat dan merawat dunia. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi, bermanfaat dan berdampak positif. Salam semangat, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Semangat bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.